Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 10 dengan tema analisis risiko dan keputusan manajerial akan mempresentasikan materi tersebut. Baik, yang pertama itu ada pendahuluan, di mana setiap keputusan manajerial yang diambil oleh perusahaan selalu dihadapkan pada kondisi masa depan yang tidak pasti. Di dalam dunia nyata, keberhasilan sebuah proyek investasi, peluncuran produk baru, atau ekspansi pasar global sangat dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi dan resiko operasional. Oleh karena itu juga, pemahaman mendalam mengenai analisis resiko secara kuantitatif maupun teoritis mutlak diperlukan agar manajer dapat meminimalisir potensi kerugian, mengoptimalkan dan nilai perusahaan, serta mengambil keputusan yang rasional di tengah ketidakpastian informasi. Lalu ada juga resiko dan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan manajerial. Yang pertama, kepastian atau certainty, di mana kondisi hanya ada satu hasil yang mungkin terjadi dari suatu keputusan dan hasilnya diketahui secara pasti. Contoh seperti investasi pada surat utang negara. Lalu yang kedua itu ada risiko atau risk, kondisi di mana terdapat lebih dari satu hasil yang mungkin terjadi, namun perusahaan tidak terobjektif untuk menghitung nilai probabilitas dari masing-masing hasil tersebut. Yang ketiga itu adanya ketidakpastian atau uncertainty, kondisi di mana manajer sama sekali tidak memiliki data atau butuh informasi mengenai nilai probabilitas dari hasil yang akan terjadi di masa depan. Lalu kita juga punya mengukur resiko dengan distribusi probabilitas objektif, penentuan peluang terjadi sesuatu berdasarkan rekaman data historis masa lalu dengan jangka panjang. Dan probabilitas kedua itu subjektif, penentuan peluang berdasarkan intuisi, opini atau pengalaman masa lalu dari pihak pengambil keputusan ketika data historis tidak tersedia. Laba yang diperkirakan atau expected profit, nilai rata-rata tertimbang dari seluruh tingkat laba yang mungkin didapat dengan bobot berupa nilai probabilitas masing-masing skenario. Selanjutnya, ada pengukuran risiko absolut, definisi standar. Untuk mengukur kadar risiko dari suatu proyek secara absolut, digunakan rumus deviasi standar. Semakin besar nilai, maka semakin lebar variasi hasil yang mungkin menyimpang dari ekspektasi awal. Artinya, proyek tersebut semakin berisiko. Di mana rumusnya itu XI sama dengan tingkat laba pada kondisi I, lalu ada X bar yaitu ekspektasi rata-rata laba atau expected value, dan ada juga PI probabilitas terjadi kondisi I, atau bisa juga dilihat dari rumus yang di sini. Ya. Yaitu ada pengukuran risiko relatif atau pengukuran risiko relatif koefisien variasi. Definisi standar tidak dapat digunakan secara adil jika manajer membandingkan dua proyek investasi yang memiliki skala modal atau nilai ekspektasi keuntungan yang berbeda jauh. Oleh karena itu, digunakan rumus koefisien variasi untuk mengukur risiko per dolar dari laba. Aturan keputusan, jika ada dua proyek investasi mandiri dengan tingkat keuntungan sama, manajer yang rasional akan memilih proyek dengan nilai koefisien variasi yang paling kecil, di mana rumus variasi itu adalah V sama dengan alpha dibagi X bar. Baik, selanjutnya itu ada teori kepuasan dan penghindaran risiko. Yang pertama, asas utilitas kepuasan. Keputusan manajer tidak melulu didasarkan pada besaran nominal uang, melainkan pada nilai kepuasan atau utility yang dirasakan secara subjektif. Yang kedua, itu ada diminishing marginal utility of money. Setiap penambahan nominal uang dalam jumlah yang sama akan memberikan tambahan tingkat kepuasan yang semakin menurun bagi individu. Dan yang ketiga, itu ada risk averter atau penghindar risiko. Karakteristik mayoritas manajer yang menganggap bahwa penderitaan akibat kehilangan $10.000 jauh lebih besar daripada kebahagiaan saat memenangkan uang $10.000. Manajer jenis ini akan menuntut adanya premi risiko sebelum mengambil proyek berisiko tinggi. Baik, selanjutnya itu ada jurnal, yang dimana jurnal itu adalah jurnal internasional. Informasi jurnalnya yang berjudul Capital Budgeting Practices, Risk Analysis and Frame Characteristic, Advanced Evidence from an Emerging Market. Penulisnya itu ada Muhammad Amir dan kawan-kawan. Nama jurnalnya itu ada Journal of Economic and Administrative Session tahun 2023, penerbit Emerald Publishing Limited, dan beserta link sumbernya. Yang pertama itu ada pendahuluan dan teori jurnal internasional. Pendahuluannya, studi ini meneliti tingkat penerapan analisis penganggaran modal atau capital budgeting formal di level korporasi pada pasar berkembang atau emerging market.
Landasan teorinya menggunakan teori net present value atau NPV, kuantitatif, dan model risk adjusted discount rate atau RADR untuk menguji kelayakan proyek jangka panjang seperti teori pada subbab 13.4 buku tes kuliah. Hubungan risiko juga dikaitkan dengan perusahaan atau firm size dan tingkat utang. Selanjutnya itu ada metode dan hasil temuan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif lewat survei kuesioner terstruktur kepada para CEO dan manajer keuangan senior. Lalu diolah menggunakan uji regresi logistik. Dan hasil temuan itu adalah formula NPV terbukti menjadi instrumen evaluasi proyek utama dalam melakukan penyesuaian terhadap resiko atau RADR. Di mana mayoritas manajer di lapangan terbukti lebih dominan menaikkan persentase tingkat diskonto secara intuitif subjektif dibanding menghitung defisiensi standar murni. Oke, sekarang ada tingkat diskonto yang telah disesuaikan terhadap risiko atau RADR. Konsep RADR ini metode paling populer untuk menyesuaikan risiko dengan cara menaikkan nilai penyebut atau tingkat diskonto di dalam rumus nilai perusahaan. Yang kedua ada formula RADR, tingkat diskonto yang disesuaikan terhadap risiko yang dibentuk dari tingkat diskonto bebas risiko ditambah dengan premi risiko. Dengan implikasi, semakin berisiko suatu proyek investasi, maka manajer akan menuntut premi risiko atau R yang semakin besar. Akibatnya, nilai penyebut atau 1 tambah K itu melonjak naik dan membuat hasil akhir sekarang semakin bersih atau MPV dari proyek tersebut menjadi lebih kecil dan konservatif. Oke, selanjutnya ada aplikasi kasus, yaitu hitungan metode penilaian risiko. Berdasarkan data aplikasi kasus keuangan di buku teks halaman 241 tersebut, berikut contoh konkret bagaimana sih manajer menyesuaikan nilai investasi masa depan dengan tingkat diskonto risiko sebesar 32% dengan perhitungan seperti ini. Nah, itu bisa diambil kesimpulan dengan hasil NPV positif sebesar $5.763,32. Proyek investasi tersebut berisiko tersebut dinyatakan tetap layak untuk dijalankan oleh perusahaan. Selanjutnya, ada pengambilan keputusan dalam ketidakpastian mutlak. Ketika perusahaan menghadapi kondisi jika probabilitas hasil masa depan sama sekali tidak diketahui, maka manajer dapat menggunakan kriteria keputusan non-matematis berikut. Yang pertama, ada kriteria maksimin atau maksimin criterion, yaitu strategis pesimistis di mana manajer bisa mengidentifikasi hasil terburuk dari setiap opsi, lalu memilih opsi yang memberikan nilai terbaik dari yang terburuk tersebut, yaitu maximis the minimum gain. Yang kedua, ada kriteria kerugian minimax, yaitu strategi yang berfokus pada meminimalkan penyesalan atau kerugian maksimum akibat salah mengambil keputusan bisnis. Selanjutnya ada risiko valuta asing dan hedging. Yang pertama ada risiko falas. Itu adalah potensi kerugian moneter yang diderita oleh perusahaan multinasional akibat adanya perusahaan atau fluktuasi nilai tukar mata uang asing secara mendadak di pasar internasional. Yang kedua ada hedging atau lindung nilai. Tindakan manajerial untuk memproteksi aset atau arus kas perusahaan dari risiko falas melalui instrumen keuangan. Dan yang terakhir ada kontrak forward atau forward contract, yaitu perjanjian dua arah untuk membeli atau menjual mata uang asing pada tingkat kurs yang telah disepakati hari ini untuk dieksekusi pada tanggal tertentu di masa depan. Ada lagi yaitu informasi dan risiko. Yang pertama ada asymmetric information, yaitu kondisi ketidakseimbangan di pasar di mana salah satu pihak memiliki informasi operasional yang jauh lebih banyak atau lebih akurat dibandingkan pihak lain. Yang kedua ada adverse selection atau pilihan yang berlawanan, yaitu masalah sebelum transaksi terjadi di mana produk berkualitas buruk cenderung mendominasi pasar karena pembeli tidak memiliki informasi utuh seperti pasar mobil bekas atau asuransi. Yang terakhir ada moral hazard atau bahaya moral. Masalah setelah transaksi terjadi di mana satu pihak mengubah perilakunya menjadi lebih ceroboh karena resikonya sudah ditanggung oleh pihak lain.
seperti pemilik mobil mengemudi ugal-ugalan setelah membeli asuransi penuh. Oke, selanjutnya ada jurnal internasional yang kedua dengan judul Managerial Decision Making Under Environmental Uncertainty: The Role of Strategic Risk Analysis. Penulisnya yaitu Linda M. Shelton dan Richard J. Brooks, yang jurnalnya bernama Journal of Strategy and Management tahun 2024, diterbitkan oleh Emerald Publishing Limited dengan link sumber yang tertera. Oke, di sini ada pendahuluan dan teori dari jurnal internasional yang kedua tadi, yaitu pendahuluannya, studi ini mengidentifikasi bagaimana model analisis risiko, strategi membantu manajer mengambil keputusan yang lebih rasional di tengah kaburnya informasi atau ketidakpastian murni tanpa data probabilitas. Yang kedua adalah landasan teorinya menggunakan kerangka kerja, behavioral, strategi teori, dan kriteria ketidakpastian klasik. Selanjutnya ada metode dan hasil temuan dari jurnal internasional yang kedua juga, yaitu metode penelitiannya. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif atau berupa studi kasus ganda atau multiple case studies pada 4 korporasi multinasional melalui teknik wawancara mendalam bersama jajaran direksi. Dan hasil temuannya ditemukan bukti empiris bahwa saat ketidakpastian pasar melonjak ekstrim, manajer otomatis menerapkan logika kriteria maksimin. Fokus utama mereka bergeser ke opsi investasi yang meminimalkan kerugian terburuk demi kelangsungan hidup bisnis, bukan mengajar keuntungan maksimum spekulatif.